Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Rahmadani dengan NIM 22080028, statistik dasar dari sesi 0032 dengan dosen pengampu Bapak Riko Mayudi, MT. Baiklah, saya akan mempresentasikan case method, yaitu dengan judul Analisis Pengaruh Produksi Pertambangan Terhadap Tingkat Degradasi Lahan Hutan di Indonesia. Untuk pendahuluannya yaitu selain sebagai penyumbang devisa bagi negara, kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif yang cukup besar terutama bagi hutan Indonesia. Wilayah eksplorasi pertambangan Indonesia merupakan paru-paru dunia. Banyaknya kerusakan yang terjadi mulai dari mengubah bentang alam, merusak dan menghilangkan vegetasi hutan, hingga akhirnya membuat laju degradasi lahan hutan di Indonesia. Untuk metode penelitian yang digunakan pada case method ini itu metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa dan mengestimasi hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan merupakan data time series yang dihimpun dari beberapa kurun waktu belakang, yaitu dengan kurun waktu 2004 sampai 2014, di mana rentang waktu itu 11 tahun. Ini merupakan data dari case method ini yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat di Excel. Nah, itu di mana ini merupakan data dari hasil kegiatan reboisasi hutan di Indonesia dari 33 provinsi dengan rentang waktu 2004 sampai 2014, di mana dari Provinsi Aceh sampai Papua, di mana untuk rata-rata di Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut ini, dan seterusnya sampai Provinsi Papua yang diperoleh rata-ratanya yaitu rata dari reboisasi ini yaitu 4.357,31 dengan total keseluruhan yaitu 148.148,7 hektar. Dan untuk pengolahan datanya yaitu sebagai berikut: dari Provinsi Aceh sampai Papua, di mana tahun merupakan X yaitu 2004 sampai 2014 yaitu 11 tahun, rata-rata luas yaitu mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua, XY, X kuadrat Y, X kuadrat, Y kuadrat, XI kurang Y kuadrat, Y bar kuadrat. Itu sebagai berikut yang diperoleh sigma A-nya yaitu 10 miliar 31.085.097 hektar dengan rata-rata yaitu 31.245.2,9 hektar. Untuk selanjutnya yaitu untuk mencari XY itu digunakan pertama yaitu XI, X1, X2, X3 dan seterusnya sampai 33, yaitu X ini dikali dengan rata-rata luas, maka diperoleh untuk Provinsi Aceh 3.807.961,96 hektar. Untuk selanjutnya yaitu yang pertama yaitu dicari korelasi, di mana untuk patokan korelasi ini yaitu jika korelasi sama dengan 0, maka berarti tidak ada korelasi, dan jika korelasi kecil besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 0,20, maka korelasi ini merupakan korelasi rendah atau lemah sekali. Sedangkan korelasi besar dari 0,20 dan kecil sama dengan 0,40 merupakan korelasi rendah atau lemah sekali dan lemah tapi pasti. Dan jika korelasi besar dari 0,40 dan kecil sama dengan 0,70, maka korelasi ini merupakan cukup berarti. Dan jika korelasi besar sama dengan 0,70 dan kecil sama dengan 0,90, berarti korelasi ini merupakan korelasi yang tinggi, yaitu yang kuat. Dan jika korelasi besar dari 0,90 dan kecil sama dengan 1, maka korelasi ini merupakan korelasi sangat tinggi, kuat sekali, dapat diandalkan.
Dan jika korelasi 1 dengan 1 merupakan korelasi sempurna. Dan diperoleh korelasinya yaitu untuk korelasi di sini digunakan yaitu metode yang digunakan yaitu metode korelasi person dengan metode produk momen dengan rumus R sama dengan sigma XY akar X sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat yang diperoleh nilai korelasinya yaitu 0,7. Nah, jadi untuk jenis korelasinya ini merupakan korelasi positif yang tinggi dan kuat, artinya hubungan antara rehabilitas dan reboisasi bersifat positif. Jika rehabilitas bertambah, maka reboisasi pun akan naik. Dan untuk selanjutnya itu dicari varian, yaitu yang berupa ragam dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 XI dikurangi bar pangkat 2 per N yang diperoleh dari yang nilai varian ini diperoleh yaitu 31.245.9 hektar. Untuk simangan baku atau standar deviasi menggunakan rumus sama dengan akar sigma NI XI kurang Y bar kuadrat per N itu sama dengan akar dari varians itu diperoleh nilainya itu 5.589,7 hektar. Untuk uji positif sendiri itu dari data yang diperoleh dari 11 tahun yaitu 2004 sampai 2014 rehabilitas hutan di 33 provinsi di Indonesia, maka diperoleh data rehabilitas hutan di Indonesia dengan rentang waktu itu 2004 sampai 2014 yaitu 4.357,3 hektar. Apakah hasil analisis mencapai 80% dari hasil rehabilitas hutan yaitu 3.126 hektar. 80% dari 4.357,3 hektar ini merupakan hasilnya yaitu 3.126 hektar dengan diperoleh simpangan baku 5.589,7. Untuk pengujian ini digunakan taraf nyata 5%. Dengan penyelesaiannya sebagai ikut di mana diketahui N sama dengan 33 dan taraf nyata atau alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 sama dengan 1,693. Untuk 1,693 ini diperoleh dari tabel titik kritis distribusi T di mana DF ini sendiri diperoleh dari nilai N dikurang 1, yaitu 33 dikurang 1 sama dengan 32, dan 0,05 yaitu untuk taraf nyata tadi, maka diperoleh nilai 1,693 per 9. Dan untuk S simpangan baku itu 5.549,7 hektar dan X-barnya atau di sini saya menggunakan yaitu Y-bar yaitu 4.357,3 hektar. Dan untuk H0-nya yaitu mu, jika mu kecil sama dengan 3.126 dan H1 mu sama dengan mu besar dari 3.126 dengan nilai uji T dengan rumus yang digunakan itu X bar atau Y bar sama dengan dikurang mu 0 per F per akar N. Nah, diperoleh yaitu maaf, sepertinya sebenarnya salah di sini itu 80% dari 80% dari 4.357,3 hektar ini merupakan 3.485,8 hektar. Nah, jadi untuk hitungnya sendiri yaitu untuk X bar atau Y bar yang tadi itu 4.357,3 dan untuk 80%-nya tadi itu untuk mu 0 yaitu 3.485,8 dan 55 per 89 merupakan semangatku bagi N yaitu diperoleh nilai terhitungnya yaitu 0,8. Lalu bisa dibuatkan menjadi 0,9. Untuk keputusannya itu untuk grafiknya diperoleh seperti grafik ini. Yang ini merupakan nilai dari yang diperoleh dari tabel kritis distribusi T tadi yaitu 1,693 yang dimana untuk nilai 0,8 sendiri terdapat di sini yang berarti untuk data tadi tidak mencapai atau tidak memenuhi karena jika garis ini terdapat di dalam tabel
biru ini berarti itu tidak memenuhi, dan jika berada di tabel yang tidak berwarna atau putih ini berarti ah, hasilnya itu memenuhi. Dan untuk keputusannya itu gagal tolak Arnold, yang kesimpulannya itu belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata rehabilitas hutan yang dihasilkan lebih dari 80% yang menjadi target, yaitu 3.126 hektar. Mungkin untuk presentasi menganalisis tentang metode ini mungkin hanya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.